Halo semua, perkenalkan nama saya Fil Berdua dari tim terakhir 104 di sini ingin menjelaskan bagaimana cara autentikasi Firebase ke dalam React Native dan sekaligus cara menggunakan MMKP di dalam React Native kita sebagai local storage. Nah, pertama-tama kita fokus ke dalam Firebase config.js. Nah, di sini kita membuatkan kode apa? Kita akan copy paste kode yang ada dari mana? Dari project overview, project settings. Nah, lalu di sini kalian akan diberikan apa opsi untuk add app. Kita akan add app sebagai web. Lalu kita install npm install Firebase library untuk npm-nya, lalu copy paste semua yang ada di sini di dalam sini. Lalu karena kita menggunakan out dan di kedepannya, maka kita panggil out dan Firestore. Nah, di sini lalu kita panggil apa? Kita menggunakan panggil Firestore sesuai autentikasi yang ada, lalu export app dan gini. Oke, lanjut kita lalu bagaimana cara database ini terintegrasi dengan apa React Native kita. Kita fokus ke dalam SDK kita di dalam sign in with email password ini. Jadi di dalam ini adalah fungsi bawaan dari Firebase SDK. Jadi ketika ini berhasil, maka kita akan bisa login menggunakan user yang kita miliki sekarang di sini. Seperti itu terlihat mudah. Hanya menggunakan ini saja jika berhasil ya sudah. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan mencoba register. Nah, kita baca register terlebih dahulu. Di sini di register kita akan membuat user credential yang fungsinya buat membuat pengguna baru di Firebase Authentication atau di sini. Jadi kita nanti akan membuat field baru jika sudah mengisi ini. Oke. Lalu untuk update profil di Firebase ini itu fungsinya adalah sebagai ini mengisi segala ini yang ada, segala yang ada. Name, taste. Jadi ini ada di Firestore database ini fungsinya untuk Firestore database, lalu user profile ini untuk integrate-nya ya, dengan jelas. Lalu lalu di sini adalah untuk menyimpan seluruh data yang ada yang sudah dari ini dari user berarti out, email, password lalu ditambah dengan name ditambahkan di setdoc di collection mahasiswa dengan user UID baris atau docs di user profile atau di sini nantinya. Oke, seperti itu. Mungkin simbolnya seperti itu. Kodenya, oke. Gimana dapat name dan sebagainya itu dari use stats ini, dari variable name yang bisa kita ubah di dalam form yang ada. Jadi dengan name kita memanggil name dan seterusnya. Mungkin kita bisa coba. Misalkan kita ini sudah, kita punya nama lengkap tes 2 dengan email tes gmail.com atau password 1 sampai 8. Mungkin kita coba register atau daftar. Oke, di sini udah masuk, cuman karena ada beberapa kendala harus di refresh terlebih dahulu. Ya, 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 ya. Oke, ini sudah terlihat bahwa datanya kita punya tes 2 dan emailnya tes@gmail.com sebagai nama. Kita bisa cek di ini ada berada di tabs lalu index.tsx. Jadi semua data yang di sini ada di sini. Misalkan kita tadi adalah nama. Nah, or name ya, name. Nah, di sini kita tahu bahwa kita mengambil mahasiswa.name yang didapatkan dari set mahasiswa. Dari sini set mahasiswa di soundpass case user. Case user ini didapat dari mana? Dari storage yang ada gitu. Nah, storage ini nanti akan penjelasan di mkvv. Oke, seperti itu mungkin. Kita lanjut. Nah, lalu kegunaan di MMKV ini sebagai apa? Ya, secara simpelnya kita akan kita ini sebagai case yang akan menyimpan data yang kita miliki ketika sudah berjalan. Misalkan ini kan sudah login. Nah,
Saya membuat apa route di mana ketika kita sudah login kita nggak bisa akses tab login atau register. Ini kita bisa coba dengan Ctrl C. Nah, ini akan mematikan semua apa, aplikasi yang kita jalankan, tapi rootnya akan tetap berjalan. Oke, mana? Nah, di sini terlihat bahwa datanya sudah masuk, padahal kita belum login dan ketika kita login kita tidak bisa karena kita sudah memiliki data yang kita miliki. Nah, seperti itu mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.